Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih Pak, saya sudah diperkenankan untuk datang di sekolah Bapak untuk melakukan wawancara. Sebelumnya Pak, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, sampai hari ini sehat dan insya Allah bahagia Bu. Ya. Dengan berbagai macam aktivitas, semoga semuanya sehat Ibu ya. Amin. Pak, nanti dalam beberapa sesi ke depan saya akan bertanya terkait dengan bagaimana proses pengambilan keputusan untuk masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Bisa kita mulai Pak ya pertanyaannya? Pak, untuk yang pertama Pak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus atau masalah yang terdapat di sekolah Bapak ini termasuk dilema etika atau rujukan moral? Oke, kita tahu ya kalau untuk yang berkaitan dengan moral itu ya udah pasti ya Bu ya. Tidak kita ambil lagi atau itu toleransi ya. Itu adalah satu hal yang mesti kita sebagai guru jadi integritas. Namun tantangan kita sebagai guru itu adalah ketika dilema etika ya Bu ya, ketika berkaitan dengan benar dan benar gitu ya. Iya. Jadi memang kalau yang moral ini bukan moral itu adalah benar dan salah. Tapi kalau ketika berkaitan dengan etika ini kita memang sangat dinamis kalau di lingkungan pendidikan. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan kita yang tentu menantang kita untuk mengambil keputusan. Dan tentu cukup mudah sih bagi kita kira kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang prinsipal itu adalah moral, kejujuran dan sebagainya. Tapi ketika kita mempertimbangkan ada rasa kasihan, ada aturan-aturan di sekolah yang memang sudah kita yakini. Nah ini jadi tantangan kita sebagai pendidik. Iya. Saya kira untuk mengidentifikasi kita melihat antara benar dan salah atau benar dan benar gitu. Bagaimana Pak terkait dengan cara Bapak mengambil keputusan apabila dihadapkan dengan masalah tadi yang sama-sama benar, kayak dilema etika? Nah ini yang selama kurang lebih 10 bulan ya saya ketika menjadi kepala sekolah di SMK 1 ini berbagai macam kejadian dan proyek yang anak zaman season ini ya, apalagi dengan bagaimana kita memutuskan ya, kita ingin membela mereka. Contoh di sisi mereka juga adalah anak yang di bawah umur dan masih dalam pendidikan kita, tetapi sisi lain mereka juga ada hal yang perlu kita pelajari bahwa mereka juga harus bertanggung jawab. Nah, sebagai contoh, pada SMA 1 ini jujur Bu, saya sering kali berkaitan dengan kepolisian. Nah, anak kami itu pernah sampai menginap di kantor itu karena kaitan dengan geng. Ya, meskipun barangkali emang itu pada dasarnya peran orang tua kan Bu ya. Jadi tidak, saya kira tidak melulu anak itu salah. Jadi kalau salah ya salah, tapi ada beberapa hal kebenaran yang akhirnya membuat saya itu berpikir kembali. Ini harus punya kesempatan. Kalau kita sebagai guru ini memang selalu berpihak pada murid dan murid ya. Tidak langsung kita memvonis atau menjustis bahwa anak itu tidak akan bisa berubah. Sehingga selalu pengambilan keputusan ini saya tentu ada nilai-nilai kebajikan. Kalau anak itu salah, katakanlah ya ada kesalahan yang berkaitan dengan peraturan, tapi ada satu sisi yang pertimbangkan itu bisa menjadikan pembelajaran bagi anak itu, saya bakal berikan kesempatan gitu. Itu artinya kita kalau bercerita tentang ada aturan sekolah yang benar juga harus kita laksanakan, tapi anak itu memang juga dalam masa pendidikan itu mungkin mereka akan melaksanakan suatu tindakan itu bukan karena mereka ingin kan, tetapi faktor lingkungan, faktor masyarakat yang terpaksa. Bahkan di dalam orang tua sendiri saya pernah sampaikan pada waktu itu, merokok itu menjadi satu hal yang mungkin cukup dilema bagi kita ya, anak-anak itu. Kita tahu itu terkait perbuatan yang selama ini ya anak itu seolah-olah biasa, ya
kami sudah melaksanakan KPR, dan saya lakukan itu dengan bagaimana seluruh warga sekolah ini dapat melaksanakan peraturan juga tidak untuk anak, jadi pada guru-guru. Nah, sehingga alhamdulillah SMK 1 yang dulu mungkin banyak merokok, sekarang saya berani mengambil tindakan, tapi dengan sosialisasi yang cukup, ibu ya, mengajak bapak ibu guru itu untuk ini anak-anak kita gitu. Jadi tidak melulu anak kita selamatkan, tapi contoh. Jadi saya berpikirnya pengambilan keputusan itu juga harus dari pimpinan, kemudian kita sebagai pendidik harus bersama-sama bagaimana nilai-nilai kebajikan itu juga dapat ditunjukkan oleh guru gitu. Jadi kalaupun mereka merokok, tak usah di depan siswa, silakan di luar. Nah, saya tak mungkin monitor sampai di luar. Makanya saya tidak ada sekarang di sekolah ini ada asbak, ada. Dan tantangan awal saya tentu bagi kepala sekolah kan dimusuhi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terutama Bapak-bapak yang merokok ini mungkin merasa terganggu gitu ya, itu menjadi tantangan. Jadi saya mengambil keputusan itu tentu kalau itu suatu kesalahan yang bisa bernilai untuk anak itu pembelajaran, nah ini itu lebih baik bagi saya. Jadi kata kunci saya adalah berpihak pada siswa dan murid. Bagaimanapun kesalahan mereka itu sebenarnya mereka perlu ada pembelajaran. Pak, itu tadi kan bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan Pak ya? Iya. Pak, bisa dirinci lagi Pak prosedur awalnya itu seperti apa? Apakah yang pertama mempertimbangkan apa dulu, kemudian apa dulu gitu? Iya. Bisa Pak? Oke. Ya. Saya memang kalau bercerita tentang langkah-langkah prosedur kita sebenarnya di pendidikan guru penggerak sudah diberikan rambutan juga, ya, sudah diberikan langkah-langkahnya. Memang yang paling utama itu ini saya baca Bu ya, nah, boleh ya, tapi Boleh, secara ini saya tak hafal. Ya. Jadi kita itu ada 9 langkah, kalau di bersama saya itu dalam membantu kita mengambil keputusan. Jadi betul kita identifikasi dulu benar-benar apakah ini rujukan moral atau dilema etika, ya kan Bu. Kemudian kesalahan ini apakah bisa berdampak fatal atau tidak. Kemudian kita peduli bahwa aspek moral ini yang harus kita utamakan, seperti itu ya. Jadi siapa yang terlibat dalam kaitan kasus itu harus kita libatkan untuk berdiskusi kan Bu ya. Tidak hanya mengambil satu sisi pendapat. Kadang siapapun orang ingin dimenangkan kan Bu ya. Nah, jadi selalu kalau dalam kaitan ada suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, saya merangkul semua pendapat itu dengan tidak memihak. Kemudian fakta-fakta juga ya Bu ya. Fakta-fakta itu kan kita uji Bu ya. Uji artinya kalau informasi yang belum kita sebut dengan kevalitannya yang benar-benar kita uji, itu artinya kita perlu mendapatkan sikap opinion ya. Saya tidak langsung percaya. Jadi kita biasa saya lakukan adalah mengumpulkan teman-teman yang menjadi analis sekolah berwakar. Waka ini kan yang kami pilih kan itu kami harapkan adalah orang-orang yang juga punya integritas tinggi. Jadi fakta-fakta itu banyak saya dapatkan tidak hanya dari Waka sebetulnya, tapi dari bidang-bidang yang terkait, mungkin BPPK, kalau di sekolah kita ada usaha kerja khusus, kami kan banyak juga bidang-bidang yang kami gitu ya, apalagi di BPPK juga, BPPK sekarang sudah, jadi saya selalu libatkan mereka ketika ada berkaitan dengan kasus-kasus ya, kasus-kasus siswa. Nah, yang keempat kita ada ujian ya Bu ya, ada ujian benar atau salah, ada ini adalah legalitasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah atau kita langgar itu kan, artinya inform aja bahwa kalau kita memutuskan kita harus tahu dulu aturan lain. Sama seperti kita buat ini Bu ya. Ini sekarang kan harus jelas ini kan prosedurnya gitu. Hukumnya tuh BPK datang sekolah gitu. Jadi ada regulasi juga, ada prosedur. Nah, kita sekolah kami juga sudah melaksanakan SOP, misalnya ada penanganan tertentu, tidak langsung misalnya langsung ke wakil
alhamdulillah kami sudah melaksanakan KPR, dan saya lakukan itu dengan bagaimana seluruh warga sekolah ini dapat melaksanakan peraturan juga tidak untuk anak, tapi pada guru-guru. Nah, sehingga alhamdulillah SMK 1 yang dulu mungkin banyak merokok, sekarang saya berani mengambil tindakan, tapi dengan sosialisasi yang cukup, ibu ya, mengajak bapak ibu guru itu untuk ini anak-anak kita ya. Jadi tidak melulu anak kita sama, tetapi contoh. Jadi saya berpikirnya pengambilan keputusan itu juga harus dari pimpinan, kemudian kita sebagai pendidik harus bersama-sama bagaimana nilai-nilai kebajikan itu juga dapat ditunjukkan oleh guru gitu. Jadi kalaupun mereka merokok, tak usah di depan siswa, silakan di luar. Nah, saya tak mungkin monitor sampai di luar. Nah, makanya saya tidak ada sekarang di sekolah ini ada asbak, tak ada. Dan tantangan awal saya tentu bagi kepala sekolah kan dimusuhi ya Bapak Ibu. Jadi bapak ibu yang dalam bapak-bapak yang merokok ini mungkin merasa terganggu gitu ya, itu menjadi tantangan. Jadi saya mengambil keputusan itu tentu kalau itu suatu kesalahan yang bisa bernilai untuk anak itu pembelajaran, nah ini itu lebih baik bagi saya. Jadi kata kunci saya adalah berpihak pada siswa atau murid. Bagaimanapun kesalahan mereka itu sebenarnya mereka perlu ada pembelajaran. Pak, itu tadi kan bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan Pak ya, Iya. Pak, bisa dirinci lagi Pak prosedur awalnya itu seperti apa? Apakah yang pertama mempertimbangkan apa dulu, kemudian apa dulu itu? Iya. Bisa Pak? Oke. Ya. Saya memang kalau bercerita tentang langkah-langkah prosedur kita sebenarnya di pendidikan guru penggerak sudah diberikan rambu-rambu juga, ya, sudah diberikan langkah-langkahnya. Memang yang paling utama itu, ini saya baca Bu ya, nah, boleh ya? Boleh, secara ini saya tak hafal. Ya. Jadi kita itu ada 9 langkah, ada 9 langkah kalau bersama saya itu dalam membantu kita mengambil keputusan. Jadi betul kita identifikasi dulu benar-benar apakah ini rujukan moral atau dilema etika, ya kan Bu. Kemudian kesalahan ini apakah bisa berdampak fatal atau tidak. Nah, kemudian kita peduli bahwa aspek moral ini yang harus kita utamakan, seperti itu ya. Jadi siapa yang terlibat dalam kaitan kasus itu harus kita libatkan untuk berdiskusi kan Bu ya. Tidak hanya mengambil satu sisi pendapat. Kadang siapapun orang ingin dimenangkan kan Bu ya. Nah, jadi selalu kalau dalam kaitan ada satu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, saya merangkul semua pendapat itu dengan tidak memihak. Kemudian fakta-fakta juga ya Bu ya. Fakta-fakta itu kan kita uji Bu ya. Uji artinya kalau informasi yang belum kita sebut dengan kevalitannya benar-benar kita uji, itu artinya kita perlu mendapatkan second opinion ya. Saya tidak langsung percaya. Jadi kita biasa saya lakukan adalah mengumpulkan teman-teman yang menjadi anak dosen sekolah dan wakil ini kan yang kami pilih kan itu kami harapkan adalah orang-orang yang juga punya integritas tinggi. Jadi fakta-fakta itu banyak saya dapatkan tidak hanya dari wakil sebetulnya, tapi dari bidang-bidang yang terkait, mungkin BPPK, kalau di sekolah kita ada usaha kerja khusus, kami kan banyak juga bidang-bidang yang kami gitu ya, apalagi di BPPK juga. BPPK sekarang sudah, jadi saya selalu libatkan mereka ketika ada berkaitan dengan kasus-kasus ya, kasus-kasus siswa. Nah, yang keempat kita ada ujian ya Bu ya, ada ujian benar bersalah, ada ini adalah legalitasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah atau kita langgar itu kan, artinya inform aja bahwa kalau kita memutuskan kita harus tahu dulu aturannya ini. Sama seperti kita buat ini Bu ya. Ini sekarang kan harus jelas ini kan prosedurannya gitu. Dasar hukumnya tuh BPK datang sekolah gitu. Jadi ada regulasi juga, ada prosedur. Nah, kita sekolah kami juga sudah melaksanakan SOP, misalnya ada penanganan tertentu, tidak langsung misalnya langsung ke waka gitu ya. Jadi penanganan itu melibatkan
melibatkan semua elemen guru, sampai dari guru di kelas, tingkatannya Bu ya, sampai ke nanti ke wali kelas, kami ada kapologi Bu, baru nanti ke PK, DPPK, kesiswaan, baru ke kepala sekolah. Jadi ini adalah standar kami, jadi tidak melulu langsung ditangani oleh kepala sekolah. Ini ada proses yang kita harapkan itu semua warga itu terlibat. Jadi kita berurutannya tahu gitu. Dan kita punya database yang lengkap. Ketika terlibatkan teman-teman dari mulai guru, kita punya database lengkap. Iya betul. Nah yang menarik ini adalah uji intuisi Bu ya. Nah, Ini memang gimana nih Pak? Dengan uji intuisi ini. saya terserah, kalau intuisi ini kan naluri ya, naluri kita sebagai guru yang mungkin tidak sekian lama mengajar, kita punya pengalaman-pengalaman yang dapat menjadi pembelajaran kita untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian juga saya lakukan juga dialog, misalnya dialog dengan guru-guru senior. Saya tidak lupa guru senior di sini. Saya kan termasuk guru yang ya katakanlah tidak juga tua, juga muda ya. 40-an kan usia yang cukup lah ya Bu ya. Tapi saya banyak guru-guru 50-an yang mereka itu daya intuisi juga ada Bu. Jadi saya tidak libatkan diri saya sendiri, tetapi saya juga melibatkan teman-teman lihat pendapat dan pertimbangan itu di sekolah kami sering. Saya tidak hanya dalam bentuk formal, pertemuan formal, kadang-kadang sambil minum kopi gitu ya, dengan teman-teman guru di tempat minum kopi. Saya berhubungan ke mereka, minta pendapat. Itu tidak sukar bagi saya sebagai kepala sekolah. Dan itu menjadi menayangkan pikiran kita tentang keputusan. Ini banyak Bu ya? Ya, dari sekian itu Pak, mungkin ada yang Bapak anggap paling efektif. Ada kan? Oh iya. Ya. Jadi kalau efektif ini Bu ya, yang paling yang gunanya kita bisa mengambil keputusan itu, saya selalu mendengarkan. Ini saya mendengarkan pendapat kawan-kawan dulu, kawan-kawan. Itu saya sebut tadi itu. Saya tidak segan untuk bertanya kepada yang senior, juga melibatkan teman-teman seperti hari ini dari waka-waka dari tim manajemen, supaya apa yang saya putuskan itu adalah merupakan suatu bentuk kolaborasi kami. Jadi dapat dukungan juga. Nah, kalau bukan, saya mungkin prerogatif itu Pak ya. Iya. Bukan prerogatif. Saya jarang Bu memutuskan itu, bukan berarti kita tidak berani. Ketika kita sebagai pemimpin itu memang harus memutuskan hal yang krusial dan kita harus bertanggung jawab, ya kita lakukan itu. Tetapi ketika masih dalam tataran proses-proses yang bisa kita jadikan diskusi itu selalu kita kedepankan. Nah ini yang menjadi langkah saya yang tadi adalah berkomunikasi, berkolaborasi itu Pak ya, kan yang paling efektif. Baik Pak, yang paling menantang Pak sini Pak di dilema etika ini Pak. Ya, SMK 1 1000 sekian ya, 1100 setengah kita sampai sekarang 13.018 ya, 18. Jadi banyak siswa yang 2 kali lipat bantuan. Iya. Nah, ini kebijakan ini sebenarnya adalah saya sinyalir karena kebijakan saya yang anak-anak SMK yang di sinyalir awal tidak tertib itu yang melakukan pertama dari disiplin. Jadi kalau diceritakan tantangan Bu, karena SMK 1 setengah 8 aja dulu ya, sebelum saya itu masih masuk Bu. Yang 7 saya tutup nih, tapi saya sosialisasi dulu Bu ya. Jadi pada waktu saya mengundang orang tua, saya paparkan rencana saya selama 1 tahun ke depan, dan memang minta izin orang tua dan pihak DIT ya Bu ya. Nah, saya mendapatkan dukungan mereka, saya sampaikan yang saya baik, dan memang dilema saya itu kan mengubah sesuatu yang ini. Ada juga orang yang anak tuh rumahnya jauh Bu ya. Awal-awal itu saya berikan program dilema itu kan sama-sama benar nih, dia susah ini. Ada di Mentado rumahnya Bu, ada di Singaraya, ada di